Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, hari ini saya dipercayakan kembali kepada Bapak Gembala dan Ibu Gembala untuk menyampaikan renungan pada hari ini yang terdapat di dalam Rut pasal yang pertama ayat yang ke-20. Rut pasal pertama ayat yang 20 saya bacakan kepada Bapak Ibu Saudara. Tetapi ia berkata kepada mereka, janganlah sebutkan aku Naomi, sebutkanlah aku Mara, sebab yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepada aku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tema pada hari ini yang saya kasih yaitu pahitnya hidup. Saudara, kenapa saya mengangkat pahitnya hidup? Bahwa di dalam Rut cerita bahwa ada satu keluarga, ya, yaitu suaminya adalah Elimelek dan istrinya adalah Naomi. Dan Naomi mempunyai dua anak, yaitu Mahlon dan Kilon. Saudara, Naomi beserta suami dan anaknya, mereka mengalami suatu kelaparan, dan mereka mengalami suatu kelaparan. Akhirnya Naomi beserta suaminya dan anaknya pergi ke daerah Moab dengan tujuan untuk menghindari kelaparan yang ada di Israel, saudaraku. Tetapi apa yang terjadi? Naomi kehilangan suaminya. Yang pertama, Naomi mengalami kelaparan, dan yang kedua, Naomi kehilangan suaminya yaitu Elimelek, saudara. Dan akhirnya Naomi tinggallah kedua anaknya yaitu Mahlon dan Kilon. Dan kita melihat lagi ceritanya, Naomi juga kehilangan kedua anaknya yaitu Mahlon dan Kilon. Memang sebelumnya mereka juga mendapatkan seorang mantu yang bernama Orpah dan Rut. Tetapi kita melihat lagi, saudaraku, Naomi berturut-turut kehilangan yang dikasihinya. Hidupnya hancur, saudara. Hidupnya mengalami kepahitan. Makanya di ayat yang ke-20 di pasal pertama dikatakan bahwa jangan sebutkan aku Naomi, sebutkanlah aku Mara, sebab yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Inilah yang dialami Naomi. Dia mengalami kepahitan. Dia mengalami pahitnya hidup, saudara. Dia kehilangan seorang suami, bahkan dia juga kehilangan seorang anak, saudaraku yang dikasihi. Cerita Naomi ini sama juga dengan cerita Ayub. Ayub adalah seorang yang kaya raya pada zamannya. Ayub mempunyai harta yang paling kaya pada zamannya. Tetapi apa yang terjadi? Dia juga kehilangan seorang istri dan anak-anaknya, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Yang dialami Ayub sangatlah pahit. Semua yang dia punya telah hilang. Semua yang dia punya diambil orang. Bahkan yang dia cintai pun meninggal, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Proses Ayub mengalami kehidupan yang pahit yang dia alami. Proses Naomi juga yang dia alami, saudara. Dia kehilangan seorang suami dan anak-anaknya. Bapak saudara yang dikasihi Tuhan, dalam pelajaran tentang Naomi ini, saudara, tentunya mungkin
kita juga mengalami, saudara. Kita kehilangan yang kita kasihi. Kita kehilangan yang kita cintai. Tetapi apakah kita masih bisa untuk berkata Tuhan baik? Mungkin ini susah, saudaraku. Sangat susah ketika mengalami suatu permasalahan, ketika mengalami kehidupan kita sangat pahit. Kita sukar sekali berkata Tuhan baik. Tapi kita mau belajar, saudaraku yang dikasihi, bagaimana mengatasi pahitnya hidup. Jangan kita terlena dalam situasi keadaan yang pahit ini sehingga kita melakukan dosa kepada Tuhan. Kita melakukan kejahatan. Tapi sebagai anak Tuhan, kita percaya bahwa Tuhan yang adalah jalan keluar dalam hidup saya dan saudara. Masih ada Tuhan. Jangan kita lari kepada siapa-siapa, saudara. Ketika engkau lari kepada manusia, engkau tidak menemukan sesuatu, atau kau tidak bisa menemukan jalan keluar. Engkau lari kepada sekelilingmu, engkau dikecewakan. Kita mau belajar kepada firman Tuhan ini, yaitu mengatasi pahitnya hidup. Yang pertama, saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang pertama yaitu kita harus percaya Tuhan selalu mendatangkan kebaikan di dalam kesukaran. Mengatasi pahitnya hidup, kita harus percaya Tuhan selalu mendatangkan kebaikan di dalam keburukan, saudara. Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-28. Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-28 dikatakan di dalam Roma pasal ke-8 ayat 28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Percaya kepada Tuhan karena Tuhan selalu mendatangkan kebaikan kepada kita di dalam kepahitan atau di dalam keburukan hidup ini. Percaya bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Ini yang pertama, saudara. Kita punya Allah yang selalu mendatangkan kebaikan dalam hidup saya dan saudara. Dia selalu bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Yang kedua, saudaraku yang dikasihi Tuhan, mengatasi pahitnya hidup. Yang kedua yaitu taruhlah pengharapanmu di dalam Tuhan. Kita hanya bisa taruh pengharapan kita kepada Tuhan, saudara. Hanya Tuhan ada. Hanya Tuhan, saudara, satu-satunya pengharapan hidup saya dan saudara. Manusia sekeliling tidak bisa memberikan pengharapan yang pasti dalam hidup kita. Bahkan kekecewaan yang kita alami. Tetapi taruhlah pengharapanmu kepada Tuhan. Maka Dia menjanjikan hal-hal yang baik buat saya dan saudara. Roma pasal yang ke-15 ayat yang ke-13. Roma pasal ke-15 ayat ke-13 saya bacakan bahwa semoga Allah sumber pengharapanmu memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan.
Ketika kita menaruh pengharapan kita kepada Tuhan, bahwa Ia memenuhi kita dengan segala sukacita dan damai sejahtera. Sehingga kehidupan kita yang tadinya pahit, saudara, kita mengalami sukacita. Kita dipenuhi dengan damai sejahtera. Ibrani pasal yang ke-10. Kita buka dalam Ibrani pasal yang ke-10. Ayat yang ke-23. Ibrani pasal yang ke-10 ayat ke-23. Saya bacakan kepada Bapak Ibu Saudara. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Ketika kita menaruh pengharapan kita kepada Tuhan, bahwa kita dijanjikannya, ada janji yang Tuhan sediakan kepada saya dan saudara, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Saudaraku, yang ketiga, mengatasi pahitnya hidup, yaitu kita harus optimis pada hidup kita. Jangan terlena dalam keadaan susah, jangan terlena dalam keadaan pahitnya hidup, tetapi kita harus optimis, saudara, bahwa Allah yang menyediakan, bahwa Allah yang menjanjikan itu semua, bahwa ada pengharapan di dalam Tuhan. Filipi 4 ayat yang ke-8. Filipi 4 ayat yang ke-8. Saya baca kepada Bapak Ibu Saudara. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Bahwa kita harus optimis bahwa Tuhan menyediakan yang baik buat saya dan saudara, yang sedap, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar. Kita harus pikirkanlah semua itu. Artinya kita harus optimis bahwa Tuhan, di dalam Tuhan ada jalan, di dalam Tuhan ada pengharapan, dan semua Tuhan sudah sediakan buat kita hal-hal yang baik, saudara, sehingga kita mampu mengatasi pahitnya hidup ini, saudara. Taruh pertama, saudara, kita harus percaya kepada Tuhan, yaitu Tuhan selalu mendatangkan kebaikan di dalam keburukan. Yang kedua, taruhlah pengharapanmu di dalam Tuhan. Dan yang ketiga, ialah kita harus optimis dalam hidup kita, bahwa Tuhan selalu menyediakan yang baik. Tuhan selalu menyediakan sesuatu yang luar biasa, saudara, sehingga kita tidak terlena dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa berkata, terima kasih Tuhan, Engkau baik. Puji Tuhan, saudara, firman Tuhan pada hari ini biarlah menjadi kekuatan dalam hidup saya dan saudara. Terus maju dalam Tuhan, tetap setia di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin. Kekuatan di
dapati dalammu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah.